Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'dah. Di samping saya, selebritis pesantren Gus Baha, Kiai Bahauddin Nur Salim. Yang pertama, Yang Mulia Direktur Perguruan Islam Model Falah, Kiai Haji Muhammad Akbar Nafi, para Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak-bapak Pembantu Direktur, seluruh asatidz ustadzat Perguruan Islam Model Falah, dan juga tidak ketinggalan alumni Perguruan Islam Model Falah dari masa ke masa, dan siswa-siswi Perguruan Islam Model Falah, muslimin muslimat, para pecinta aulia di mana Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini saya beserta rombongan bisa sowan ke Gus Baha. Sowan ke Gus Baha dengan berbagai strategi. Pertama, sowan tidak untuk ngundang karena beliau susah diundang. Kedua, sowan tidak untuk mengatur beliau. Saya sowan di sini untuk ngaji sama beliau, tetapi memang dengan mengatur sedikit, ngaji dengan dikamerakan, ya lebih untuk memperluas istifadah. Kita hari ini memperingati Haul Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin. Kita akan berbincang-bincang ngaji dengan Gus Baha. Sudah disiapkan beberapa kitab, tentu saja tentang wali, kewalian, dan mungkin nanti secara khusus tentang kajian Gus. Okay. Tentu yang mulai komentar sudah tidak sabaran, itu presenternya diam aja sih, biar Gus Baha saja segera hentikan. Monggo Gus, waktu sepenuh-penuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat saya hormati Direktur Model Falah, para yang saya cintai, yang saya hormati di sini, khususnya mas saya, Mas Nazim, mas saya, mentor saya, yang bukan ngatur saya. Kebetulan kita ini tadi cekungan lama sebelum acara ini 1 jam. Kayaknya beliau mulai minat jadi wali. Ya Rob, dalam hal ini pelatihnya saya karena memang referensinya banyak saya. Tapi tetap Allah yang malu mayasa, siapa yang diangkat duluan ya terserah Allah. Jadi bicara dengan Don Mutamakin, tentu kita tahu paling populer dari status beliau, dan saya yakin ini status hakikat dan nas. Itu adalah nama istilah Mutamakin sendiri dari kata Mutamakin fil maqam, orang yang kokoh dalam makom, tidak tergeser sana, tidak tergeser sini. Jika kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, ketika isim itu menerima tanwin disebut Mutamakin amkan. Karena ciri khas isim adalah diantaranya menerima tanwin. Sekali isim itu menerima tanwin maka disebut Mutamakin amkan. Untuk menjadi wali yang permanen itu juga harus mutamakin. Jangan wali musiman, ketika kita fakir jadi wali karena sabar, ketika punya uang langsung nggak wali lagi karena mudah tergoda oleh nafsu. Ada beberapa referensi sebagai penghormatan pada kepada saya di Matoleh. Saya dan Gus Nadif disatukan, sama-sama turunan Rasadi Sepuh, juga sama-sama turunan Mutamakin. Kita ngendikan ini atau matur ini tidak dalam konteks sombong, dan kalau betul saya alim, Mas Nadif alim, tentu barokahnya bagi kita. Kalau betul kita ada alim, ya tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita perlu memaklumatkan itu biar sesuai koridor Zuriatan Raudhah. Yang perlu diketahui anak-anak Matoleh ini, saya ngaji tentu sama anak-anak, dan bapak-bapak silahkan koreksi sambil koreksi kalau benar manduk-manduk sambil pantasnya juga benar. Kalau salah sudah harus manduk-manduk, memang nggak nabi, nggak maksud, jadi semuanya biasa aja, standar aja, bisa berlebihan. Ada beberapa kitab yang saya baca dan saya sering ketemu dengan akhir berbanyak Gus Nadif juga sudah keluarga. Saya juga
nanti sudah saya bacakan di antara guru-gurunya Mbak Syuhab banyak ngaji di masjid juga di Bang Kota bahwa begini, jadi asar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari bentuk ulang orang wali-wali itu karena buku mahfud dan asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang bisa membentuk satu nilai besar, dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekali kalau makan ayam nggak disebut itu makruh, disebut ayam. Jadi wali-wali berhasil menanamkan nilai kalau hewan itu harus disembelih. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang karena juwa wal-yawm. Sehingga ketika Nabi ditawarin malakul jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi bal arju ayyukhrijawu min aslabihim wa ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU, cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik, dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sudah fase kita harapkan tobatnya, yang sudah tobat kita harapkan lebih positif. Agama ini diajari Quran, Allah yarji'un, Allah yantahu, dan seterusnya. Berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan ketika Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hamba-Ku adalah tidak baro'an ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis qudsi, yang sedang menghadap saya. Sehingga dalam tradisi kewalian, orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dicintai. Yang soleh kita cintai, respek kesalehannya. Yang fasik sebagai PR kita untuk menobatkan, untuk supaya Allah yarji'un, Allah yantahu. Ini khazanah harus kita pegang, silan anjilin kabiran anjilin. Sehingga di makalah ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bertobat, diterangkan bahwa bertobat dan ditutup sebelum malam berdiri sebelum orang itu dekati ajal atau azab. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang sepakem, yang keras? Wong Allah saja selalu membuka itu, masa kita mau menghalang-halangan? Sehingga kita sedikit relax. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matoleh? Matoleh ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal, statusnya terserah hidupnya. Jika bahaya sekali, bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah maka Ibrahim itu Yahudi wala Nasrani? Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara beliau yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya bapaknya. Sehingga dengan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andai kan itu juga mengutamakan kok belajar sesuatu yang anggap mungkin hal itu atau nganggap ziarah itu, maka tahu-tahu bahwa mengutamakan jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya tidak bisa bayangkan misalnya Basibar tanpa bangun. Ini yang datang ke Khol Basibar bukan ada bangun. Dan begitu juga Basibar yang murid bahasa sehingga kelangsungan usul fikih dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa nasihat rahmat mulut enggak. Tapi kalau orang Arab enggak, kama tasyarrafa bi Muhammadin adna. Orang itu gak tahu Adnan itu siapa, Abdul Muttalib siapa. Gara-gara punya buku yang sangat populer, sangat terhormat, orang terus tanya bapaknya siapa, bapaknya. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga Muhammadiyah, anak-anak baik keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan. Jagalah harkat dan martabat Nabi Sunnah. Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajmain atau wa sahbi
biasa. Itu muatan katanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua. Jadi Asma itu kata kunci, bukan rutinitas. Karena semua MC bilang Asma itu kita ikut-ikutan bilang Asma. Ya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait, ya khusul fitratan thahiratan nabawiyah. Tapi dituliskan wa ya'um sahabata wa atba'a wa mawalah. Kan ini pembeda wa ya'um. Tapi itu juga tentang hajjan. Hajjan itu utama dan ma'ruf. Memperkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga wali itu, supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah dan yang abadi, yang lalu asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ingin dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Ya, tidak apa-apa kita sering lihat sama Mas Nabi jadi wali. Tidak apa-apa, supaya orang ingat lagi. Itu ibarat Jalaluddin Ar-Rumi bisa bikin guyon tentang kematian. Kematian itu indah. Kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki, yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kualitas. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, kenapa kamu nangis saya sementara saya mau ketemu kekasih saya lewat kematian? Ini juga Bilal ketika para sahabat ikut dia susah, beliau senyum-senyum senang. Dan nalkal ahibah Muhammad dan waktu sebut tidak usah nangis saya, bisa kita ketemu Muhammad waktu sebut kita ketemu kandidat dan para sahabat. Nah, kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya tadi sudah matur sama Mas saya bahwa wilayah ini darujah yang berkahnya kemana-mana. Dalam sebuah hadis orang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Wa maka Allah yu'atibahum wa anta fihi wa anta fihi wa anta fihi. Jadi kalimat wa anta fihi ini master. Sekarang secara lahir tidak ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama. Ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab. Kalaupun kena ya yang pembelajaran sampai adab yang istiqsal kalau dalam bahasa tafsir yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan pendidikan. Dan alhamdulillah asalnya akan makin ada masalah. Meskipun didirikan jauh setelah itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada guru permanen. Tapi 1912 ya. Tapi Bang Mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikannya sudah ada. Iya. Makanya kata para ulama, fama fatahum illa mujarradul istilah. Yang enggak ada itu istilah ini makolah, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Itu ya pembelajaran tidak benar. Makanya kita yang mengkaji nahwu, andai kan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, Doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun. Karena ya aneh saja ya, sudah karuan yang namanya dorib, subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau nggak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang silakan fa'il, silakan maf'ul. Wali juga gitu. Ketika ada orang fasik dikelola secara baik, tarbiyah tadris secara gradualisme. Kemudian Mas Nadi Beralitan bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu nggak perlu seperti itu, karena nggak perlu garap disertasi, nggak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya sudah jadi metode. Sudah jadi substansinya sudah jadi metode. Ya. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tamirul Qulub, karena hajat juga itu Torikoh banyak lah yang diikuti apa Naqsabandi saat ini juga ada. Saat ini juga ada Naqsabandi. Saya beri beberapa contoh Torikoh Naqsabandi ya. Ini di kitab Tamirul Qulub halaman 505. Kita tahu Syekh Bahauddin Naqsabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini dan abahnya Hasani ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahauddin namanya As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Syarif Al-Husaini Al-Hasani. Jadi
ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya harus stabil. Iya. Kalau udah ketua ya boleh lah ya. Itu di antara mandat torikotnya. Ini saya baca supaya juga sekaligus kenapa apa. Mungkin yang Mas Nadiem wajib ini sama saya itu di antara dikatakan munafik. Sok aku nak kau kon pulang torikot. Itu betul sakit. Sulak. Jadi sekarang saya kesampaian, nggak sengaja tadi kesini saya kok kepikiran mau nerangkan torikot. Jadi ini bagian dari yang diinginkan saya supaya saya mulang torikot. Tapi saya akan mulang haidul ini dari sini. Iya. Di antara yang didakwakan Syekh Bahuddin Naqsyabandi itu Hidayatu Torikotina Nihayatu Sairit Torik. Jadi kamu ikut toriko saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capai itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Toreko yang lain. Hari pertama langsung top. Ini promosinya gitu. Jadi ini promosinya orang soleh orang. Waya toriko Bukan kitab nomor 1 ya. Bukan kitab nomor 1. Waya toriko tu sahabah radhiyallahu anhu. Kata beliau di antara promosinya, wa yastawi fi istifadatiha asyuyukh wasibyan wa fi ifadatiha al-ahya wal amwat. Jadi toriko ini saking mudah dikenali bahwa untuk memahami ini bahwa ini toriko yang benar, anak kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam madzhab Syafi'i masyhur beliau ngendikan fa inna uqula mutarrasul ila qabulil haqq. Akal itu dipaksa akan menerima Kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Syekh kita itu di kitab Ushulul Hamidiyah itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Kayak gambarnya Mas Adi teman saya. Dan itu sengaja. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang ruwet, tapi gambar. Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun banyaknya itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatul wujud. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada tetap wujud makhluk yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Amuti punya cara yang berbeda. Dia guru matematika. Sampai muridnya Arab, maksudnya surga gimana? Bisa ada matematika. Tapi ada murid yang bermimpi bahwa beliau di malam itu dan malaikat di depan banyak para malaikat sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Kata malaikat, bagaimana mungkin Imam Amuti mainnya sama dengan kita? Wanah manusia juga ya Rabbi, kita ini menyaksikan langsung kekuasaanmu ya Allah, karena kita malaikat. Kata Allah, sabda Allah, pengetahuan Amuti tentang saya, tentang Tuhan tidak kalah dengan Imam Amuti disuruh mulang tauhid, mulang lewat matematika. Dia ngendikan nisbatus naini wassalah sahwal arba ila ma'alaniya ta'ala, itu nisbatul fardi ila masuk. Angka sampai 1.000, 1 miliar, bertriliun tetap semuanya nisbatuha ilal waqid, itu nisbatul fardi ilal asli wal aslu wa hadal waqid. Itu pokok semua malaikat. Orang kok pinternya gitu. Jadi kita punya toriko banyak untuk berangkat. Tapi itu juga karena bisa membuat orang awam khalwatan asik sama Allah. Yang pinter asik dengan Allah jelas karena punya awam pun bisa asik dengan Allah. Ini antara yang dikatakan Syekh Bahuddin wa fi istifadatiha asyuyukh wasibyan wa fi ifadatiha al-ahya wal amwat. Bahkan efek toriko ini yang mati pun juga kena dampak positif. Saking berkahnya. Karena kita tahu setelah kita mengenali ilmu hakikat, mati dan hidup itu tidak ada bedanya. Kita ketika hidup ya tahta qabdatillah, ketika mati ya tahta qabdatillah. Ketika Allah mengendaki kita hidup ya kayak hajsamun sing laru kala. Misalnya ketika fokus sesuatu ya kayak orang mati untuk hal yang lain. Atau kita mungkin pas stres, pas masjid ya nggak ngerti apa-apa. Atau pas waras tapi karena baru cinta mati juga lupa segalanya. Jadi mati dan hidup ini kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sehingga di dunia wali itu orang sudah meninggal itu efeknya masih bisa baca. Di antara yang diinginkan beliau adalah ketika murid itu, saya baca teksnya, antam tariqa anak syabadiyah akrobu turuk wa asaluha ala murid dilusul ila darajati tauhid wa ingkana naqisal qabiliyah biratamil istihdad dihadihi darajah alaliyah fa inna syekhuhu yatasarrafu fihi bimazidi mahabbatihi lagi.
Di anna mabha ala tasarruf wa ilqa'il mahabbah wal mutaqaddimah. Jadi andai kan kamu dalam tarekat ini tidak benar-benar banget Guru Qobliyah Istiqlal, guru kamu yang akan membenarkan. Jadi ibarat kita sinyal, kita salah posisi, wifi-nya yang didekatkan ke kita oleh guru-guru. Jadi ini luar biasa. Makanya ada robit itu ya. Ada robit. Iya. Samoho tradisi penghormatan pada pertama kian hayyan bapak. Makanya dulu zaman sahabat pas tadi itu ada dua kelompok besar. Ada sahabat yang ketika Nabi meninggal itu nangis dan itu mayoritas. Iya. Ada yang kelihatan santai, kaget ditinggal wafat Rasulullah, bahasa adabnya intikal ila rafiqil a'la. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu santai ketika Rasulullah wafat? Jawabnya itu luar biasa. Kayak wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Iya. Biar setan tahu, semuanya tahu. Setan kalau mau memprovokasi ini orang yang kamu puji-puji sudah mati, kamu mau apa? Kan setan maunya provokasi gitu. Tapi ternyata sahabat punya gudang, punya palu yang kuat untuk menghantam setan. Kayak usaddiquhu, kayak umiru wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Saya akan tetap iman ke beliau meskipun sudah dalam keadaan mati. Sehingga Allah diantara yang dihentikan apa iman tak ukur bilang kolak rumah. Jadi andai kan Muhammad itu mati, kalau mati masih keren karena matinya sendiri. Dalam bahasa itu dikatakan mata. Aukutil atau terbunuh itu kesannya kada sakit. Iya. Itu kata Allah nggak boleh kamu ingkolak tuh malah. Apa itu? Artinya apa? Kita dididik Allah untuk mencintai Nabi Hayyan Walaik. Jika kita mencintai Imam Utama kita Hayyan Walaik. Kita mencintai Bakun Bapak saya, mencintai Bapak kita juga Hayyan Walaik. Karena ini tradisi dulu. Kita jangan ikut yang sebelah-sebelah sana. Kalau orang sudah mati dianggap semuanya selesai, itu tidak sangat tidak rijalu asal itu. Ketika Nabi dibayangkan mata ukutilah, saya pakai terjemahan Quran mata ukutilah, tentu kita tidak pernah istilahkan Nabi mata, kita istilahkan takola ila rofiqillah. Tapi istilahnya Quran karena Allah istilahkan apa iman tahu. Itu ternyata sahabat yang tadi bilang, saya senang karena saya menangi Nabi wafat dan saya tetap iman. Usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Sehingga kita mencintai Nabi sampai sekarang. Beliau secara lahir sudah ditakola ila rafiqillah. Juga kita mencintai Syekh, mencintai Basara dan semua bahkan jika beliau sudah wafat, makanya di sini disebut yang mendapat manfaat dari tarekat ini adalah al-ahya wal amwat. Iya. Dan itu ketika kita bicara ilmu kewalian, kematian itu justru asok. Makanya di Quran disebut maka syafna anta ento akan fabasur kalyoma maka tukun tabi khoslati hada maka syafna anta ento akan fabasur kalyoma. Makanya masyhur ada riwayat anna sunya amru'idamatu intabah. Sebetulnya kita di dunia ini malah yang tidur, anggap uang penting, kekuasaan penting, pengaruh penting. Itu goblok sekali setelah kita di akhirat, yang penting itu sujud, yang penting itu ikhlas. Hal yang kita desa-desa ketika di dunia, wah zaman akhir naik ikhlas orang itu tapi nanti setelah kamu orang itu orang melu kumanan. Tapi nanti setelah di akhirat itu penting tuh. Iya. Dan kita menjadi pintar setelah di akhirat karena sesuatu yang kita lihat itu hakikat. Sementara di dunia bisa yang menipu, yang apa kita iman. Sehingga kematian itu kepastian. Maka syafna anda zito akan fabasur kalyoma. Semua yang menutupi kamu dari kenal hakikat. Sekarang hakikat itu sudah saya buka fabasur kalyoma. Sekarang mata sepanjang kamu hakikat. Iya. Artinya kata siapa mati itu tidak ada. Hormati orang mati itu. Hormati orang-orang yang sudah masuk. Iya. Jadi ini saya masih ingat dijazahi tentang Fatihah. Kenapa Allah tidak menghentikan ihdinas siratal mustaqim siratoka? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Sehingga Allah tidak bisa ditiru karena Allah tidak makan, tidak minum, dan niru ya sama-sama makhluk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta pakai firman yang telah kau beri nikmat. Ikuti makna itu tuliskan karena langsung.
Belum salah saja sudah kelihatan nggak mutunya. Ikuti saya riskan, belum salah saja sudah kelihatan nggak mutunya, kelihatan salah. Makanya ada pepatah indah standar pasti. Kalau kamu cari sanad, cari sunnah, cari sanad sudah benar. Karena sudah finish secara benar. Tapi kalau orang hidup, apapun benarnya potensi salah. Tapi menyela dikit Gus ini ya, dalam bahasa guyon. Saya pernah itu melihat ada politikus suka ke kuburan. Pas terutama menjelang Tapi saya cara kuburan tidak kayak politikus loh. Ketika ditanya, kenapa sampean kok rajin ke kuburan? Jawabannya hampir pas sama itu tadi. Karena saya lebih percaya yang mati. Sudah nggak punya kepentingan. Iya betul. Luar biasa ya. Hanya pas politikus saja benar. Iya betul. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jalannya mereka yang telah engkau beri. Apalagi kalau yang sudah meninggal, yang sudah finish secara benar. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi budaya hall saya bukan bela-belain budaya hall yang nggak hall ya monggo asal dengan niat yang baik. Yang hall ini tidak mubtada sesuatu yang kita ada mubtada sesuatu ini juga bukan mubtada tapi normal saja. Normal saja. Katakan antara kematian dan kehidupan bagi ketentuan Allah itu sama-sama di dunia menyaksikan wujud Allah, nanti setelah di barzah di akhirat juga menyaksikan. Kata Imam Ghazali, "Inna ma rabbad dunya wal akhirah wa yang menua di dunia dan menua di akhirat itu sama." Makanya yang unik dari mazhab kita Sunnah wal Jamaah itu percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat beberapa dulur nas itu orang setelah meninggal itu kan nggak bisa disusuli amal, dia sendiri tidak bisa amal. Maka ketika semua minta syafaat itu nabi-nabi angkat tangan karena ini sudah sudah tapi kata Nabi Muhammad SAW, analah saya sanggup untuk disyafaat. Pak Ahmadu wa ta'ala bimakamida allamani harobbi, saya akan memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan pujian yang saya diajari Allah. Kata Syurahul Hadis mengatakan, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa membatasi kudratnya Allah, akhirat tidak bisa membatasi rahmat Allah. Tidak bisa kamu dikti Allah di akhirat tidak boleh nambah-nambah amal. Allah sudah finish dengan konstitusi ini. Allah tetap la tatanaha alahu wa la tatanaha rahmatu wa la tatanaha ayat. Sehingga nanti tetap saja berani minta Allah. Dan di sini Nabi namanya Ahmad. Sebagian kitab yang saya baca, Muhammad bin Ahmad bin Wi. Jadi ada mengatakan Ahmad di sini afal tafsir. Ketika nabi-nabi lain sudah agak berani muji minta syafaat, Nabi Muhammad tetap berani. Karena bagi Nabi Muhammad akhirat tidak batasi Allah untuk memberi syafaat. Tentu dengan apa ya, bahwa kholidina fiha terhadap baik ahli surga atau ahli neraka itu kan kholidina bihuludillah. Iya, bitakhlidillah. Ya. Sehingga terus Nabi sujud, Allah menghentikan ya Muhammad fa'arab sang wasal tuqah wasyatu syafa' fa'arab sang wasal tuqah wasyatu syafa'. Kalau logika kita itu ini akhirat atau tidak ada sujud, tidak ada nanti kamu akhirat itu bisa batasi Allah. Tentu Nabi hanya memintakan mereka yang memang hukumnya Allah. Artinya apa? Ketika orang meninggal kamu anggap terus tidak bisa mendoakan kita, orang sudah meninggal dan nyaman. Ini yang perlu distressingkan itu Gus, betul ya. Jadi bahwa Nabi cerdas memahami bahwa akhirat pun latatana nisbatil rahmatillah. Makanya tetap berani minta. Betul. Jadi ini dalil hal yang ya nggak tahu ini yang kayaknya Gus ini baru pertama kali jangan gantikan ke kecuali kalau bahwasanya saya mungkin kurang cermat mencermati apa YouTube sampean gitu ya, yang jelas ini spesial lah. Iya spesial. Tadi tuh saya mau bikin mukadimah ini hadis dari riwayat Khalid bin Ma'dan itu yang ketika itu meminta siapa itu sahabat siapa lupa itu ceritakan saya hadis yang sampai kemudian beliau menangis Mu'adz bin Jabal itu tentang riya yang sampai sekian kelompok nggak lolos semua itu. Nggak lolos semua. Jadi artinya di situ saya ingin memang Gus Bahar sekarang ini ya demi matoleh ya. Dulur jenengan sendiri harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang
min syiddatihi wa diqqatihi gitu. Tidak tahu apa mau. Iya, maka kalau dia uraan itu berarti dapat pahala karena jujur. Kalau dia sopan ya dapat pahala karena sopan. Iya. Dua-duanya dapat pahala. Mau nggak dilanjutkan? Iya. Jadi semua ulama, semua wali itu keinginannya hanya satu. Saya di umatnya Nabi juga boleh diputus dari Nabi. Logikanya sederhana. Kalau kamu mudah mengkafirkan umatnya Nabi, berarti kamu memisahkan umat dan Nabi. Makanya kenapa kita ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu menentang hal takdir. Karena inginnya Allah dan Rasul yang di luar saja dipanggil, masa yang di dalam dikeluarkan. Iya. Nggak boleh. Wong kita jual kambing tanpa anaknya atau anaknya tanpa bukannya jaga boleh. Apalagi memisahkan Nabi dan umat. Dia guru-guru kita dikasih mulai bangun sama mungkin sampai sana menyaksikan era modern ada berbeda ada bahasa ada bahasa itu kok orang kaya apa itu ya bisa bukan karena ada farik benal hak dua benal batil itu bukan dalam konteks ikut akal dan ikut tak. Oh mereka juga tetap istilahkan masih fase ya tak tetap distatuskan fase berarti ada farik tetap. Tapi tetap dirangkul dengan makanya fikul ahkamnya yang kena mereka tetap distatuskan fase. Iya. Fikul dalamnya yang kena tetap dirangkul di. Kalau dalam bahasa Mbah Muslim Allah yarhamu Imam Puro itu pencerahan itu butuh dilumati. Iya. Iya betul. Jadi kalau dalam bahasa strategi politik dan kadang-kadang kita memang harus ngomong politik itu tetap menguntungkan kita karena taksiru sawadil muslim. Jadi misalnya satu kampung itu jumlahnya 500 orang yang soleh hanya 100 barokahnya 400 yang fasik kalau itu muslim semua itu disebut kampung muslim. Tidaknya kita bawa Quran gak asik, lihat orang sholat gak asik. Coba kalau yang 400 itu kamu kafirkan sedih sholat, ya kita sendiri ikut bingung. Iya. Tapi kalau mereka tetap Islam, ala dinin wahid, ala ilahin wahid, ala namatin wahid. Ini contoh-contoh ringan yang serius, ringan tapi serius. Iya. Kita beri kita Al-Baqaratul Kubro, Al-Musammah Bilawat Bilawat. Di sini juga ada pesan-pesan Sufyan As-Sawri, pesan ulama-ulama dari generasi ke generasi tentang madhabnya orang-orang ini kan kata Asadi tadi selain maksud dan dia juga bisa dunia juga termasuk qadiriyah. Di antara yang dikatakan Imam Sadi itu masyhur sekali. Dia menghentikan tentang umatnya Nabi. Ya, beliau menghentikan wa kana yaqul ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usatan fasikin. Oh, iya mantap. Terus wa jullahu rahmatan bihim la ta'azzuzan ali. Jadi kalau orang fasik terpaksa kamu cuekin, tujuan itu agak diomongin. Bukan karena kita tak asis, tapi karena takdir mendidik mereka. Iya, gak ngelapa. Tapi tetap kita bukan karena nyinyir kan? Bukan karena nyinyir. Iya. Jadi ini contoh-contoh yang jadi kalau misalnya nyun sewu ya, nunjuk hidung ya, HTI nyinyir sama NU nggak boleh balas nyinyir Gus ya. Iya. Mulai provokasi. Terus di antara yang dikatakan lagi wakana yakun man ahabba alla yusawwahu fi mamlakati faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa rahmatu wa la yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Jadi orang kita rapatkan oke mereka tidak pernah menghalalkan maksiat itu tidak pernah menghalalkan maksiat tidak akan pernah. Mereka cerita orang yang tobat, cerita orang-orang yang jalan Allah. Maghfirah itu tetap ausah kita masyurkan diajari di Allah. Maghfirah itu ausah bina wa rahmatuka arjari jalan apa. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Indonesia yang negara orang fasik yang berbuat dia yang nggak sholat ketemu yang sholat malam. Maling ketemu yang punya rumahnya lari, padahal yang punya rumah mereka juga nipu. Artinya hak ini masih menang, sangat menang. Jadi perasaannya orang di kampung di mana-mana yang nggak sholat tempat yang sholat, yang nakal yang tempat yang tidak. Iya.
tidak boleh hilang. Karena dengan cara itu mereka masih menjaga nurani. Tapi sekali mereka kita kafirkan, salat wajib ahli sholat yang orang kafir tidak wajib sholat, itu malah nanti jadi panjang. Ini beberapa makalah yang termasuk makalah yang unik. Ini yang cerita sudah orang meninggal, ini kan segala cerita wali. Suatu saat Abdul Hasan Asy'ari mengalami kasuf. Dan di antara kasufnya itu adalah beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW dan melihat Nabi Nuh berbarengan. Kenapa Nabi Nuh memasukkan kaumnya sampai habis? Yang Nabi Muhammad berharap, bahkan anaknya orang kafir pun tetap berharap nanti anak turunnya menjadi mukmin. Maka radhiyallahu anhu yaqul law alima nuhun alaihi salatu wassalam anna fi aslati qaumi may ya'ti yuwahhidu wa azza wa jalla mada'a alaihi wa lakana qala Allahu fi qaumi fa innahum la ya'lamun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakullun mimma ala ilmin wa bayyinatin min Allah. Jadi ini unik. Jadi misalnya ini Abu Jahal itu di punggungnya, di master keturunannya kan di punggung kalau lelaki. Ini di sini bisa saja ada nas Islam mukminah. Ada turunan-turunan calon mukmin. Ini kalau mati ya ikut mati. Beberapa orang kafir ini bawa kandungan itu, sehingga Nabi disuruh masukkan ini nggak mau ya. Karena ketika beliau kasuf ini tahu beliau ini ada mukminnya. Iya. Kalau hari ini mereka nggak iman, pasti bisa jadi cucunya. Makanya ini disebut itu hebatnya Nabi ketika itu menginginkan asa bal arju ayu bijawab bin aswabihim mayang dua harus diikuti. Kita tahu dalam saya berjalan yang punya anak Ikrimah menjadi orang luar biasa. Dia punya anak Garroh jadi orang luar biasa. Beberapa aulan jadi agama ini dimangkana ya sebuah jadi selalu yang punya harapan apapun kondisi kita selalu punya harapan. Iya. Nah, dengan sekarang ini kalau kata orang Mesir, Gus, wajbah dasimah haqqan, makan malam hari ini luar biasa bergizinya, Gus. Saya sampai nggak enak kalau mau menyimpulkan, takut nanti banyak yang kececer. Tapi gini, Gus, mungkin pada konteks kajian kekinian Anda melihat bagaimana, Gus? Ya kalau ini kan cerita wali ya, sehingga saya akan melihat dari sisi ilmu aulia. Kita tidak tahu apa wali apa betul, kita ini lalu kita yakin asal ya. Jadi kalau dalam pandangan wali itu nggak melihat dinamika bahwa yang ada sekarang ini sudah akibat, sudah asal. Karena tubuh pertemuan. Jadi sampai kita mencintai ilmu seperti ini, mencintai kebaikan seperti ini, mencintai sholat seperti ini ya barokahnya orang-orang. Karena ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau kita misalnya nyuwun sewu ditakdir orang Cina, mungkin tidak pernah sama anjing, karena kondisi sebelumnya kita diciptakan seperti itu, dikondisikan. Makanya orang tidak menghormati wali sudah meninggal itu rojo ya kepikir kita tahu apa tentang dunia ini. Jadi kan kita dilahirkan di Cina, tahunya seperti itu. Kita sampai tahu pentingnya sholat, pentingnya sesuatu karena dididik. Sehingga melihat sanad hajat itu gampang sekali. Ketika hajat banyak orang alim, banyak pelajaran-pelajaran agama yang luar biasa. Ya itu mesti dari siapa? Tidak ada yang benar. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menghormati hajat, menghormati sarang, kelas, menghormati kuburan, boyo semuanya pondok-pondok. Itu gampang sekali. Ada atar seperti itu semua. Iya. Karena kita tahu misalnya kita ke Korea Utara, ke Korea Selatan, kayak apa sialnya kita juga Betul. Jadi kalau ada orang bilang wali itu kontribusinya nggak ada, orang terserah masing-masing sekarang. Orang bisa masing-masing itu gimana? Lahirnya aja butuh bapak, kultur butuh pembentuk awal kultur. Merdeka ini ya butuh Pak Karno, butuh para pahlawan-pahlawan ini. Tahu-tahu sekarang ada kelompok yang meyakini nggak penting wali-wali yang dulu itu gimana? Itu logikanya itu sudah nggak dalil-dalilan, itu logikanya nggak kental.
untuk konsumsi anak-anak santri sekarang Gus yang lebih muda-muda mungkin usia sanawi aliyah, jenengan harapannya pada santri-santri kajian Gus. Santri-santri kajian yang saya cintai, harapan saya sanat ini nggak boleh hilang. Caranya nggak hilang ya tadi kultur ini dijaga. Saya pernah ke makam Ibrahim di Hebron, itu benar-benar disinagog. Bahkan sebagian selimut makamnya itu ya ada lambang Yahudi. Artinya orang yang meninggal itu terserah yang hidup. Makanya berkah betul Nabi Ibrahim ketika putra punya Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga memaklumatkan walakin karena hanifah muslim. Tanpa itu Nabi Ibrahim akan distatuskan sesuai posisinya yang sekarang di Israel dengan selimut yang seperti itu. Artinya ini, kalau santri-santri matolek tidak alim lagi, tidak menjaga marwah itu derajat, kemudian apalagi sampai membid'ahkan khol, menyalahkan khol, ya kamu tamakin ingat itu pasti. Andaikan apapun ibadah Imam Ghazali, tapi kalau kita ada bisa baca Ihya, tahu ibadahnya dari mana, baca aja ada bisa. Jadi makanya kita menjadi penting. Dan fairnya Rasulullah itu fitur yang sangat fair, sangat luar biasa. Itu kalau saya ini termasuk kiai yang enggak begitu sering berdoa, bukan karena sombong, karena saya ittifaq itu banyak berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala khulafa'i rahmat, wa man khulafa'u khairul qaum alladzina yu'minuna ma'a ma tarunnas min sunnah. Tapi itu biasa sekali. Bagaimanapun Bang Utama pun sudah wafat, Badullah sudah wafat, Manafai sudah wafat. Murid-murid matolek ya kita, ada Muhammad, beberapa kuliah. Sehingga perlu didoakan yang hidup, karena kamu sudah. Sehingga hebatnya Nabi sampai seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaran, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin banyak Nabi Ustaz. Jadi kalau saya berdoa itu maksudnya ya doa ya serius, tapi saya sebetulnya ya sudahlah supaya dia saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mati itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa itu. Iya. Karena yang kangelan ya yang hidup tadi. Iya betul. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim Allah nggak diholi makamnya sampai kena semak. Gara-gara cucunya ke biara itu fitnah. Kita tidak menyebut nama nanti jadi fitnah. Iya. Dan itu makruf Mas. Betul. Artinya gini, sekali kajian matola itu tidak alim, tidak pakai ala namatin aslafin asolihin, ya udah hilang semua. Iya. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan niat ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebinaan. Dulu kita semaan Quran karena biar kasrotu tilawati Quran yang juga ada sunnahnya Nabi. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini Mas, ini pengalamannya. Saya pernah didatangi tamu dari Sidoarjo. Dia cerita, Gus khataman Quran satu hari khatam. Kebetulan tadi baru khataman, di antaranya saya delegasi dari dan saya selalu delegasi untuk khataman juga utama. Gus jelas di hadis sokai, Nabi itu melarang orang khatam sehari. Karena 1 bulan 3 kali aja dia pernah hidup yang pakai hadis Abdul bin Amr bin As itu. Ikrohu fisyahin, tapi kata Abdul tidak saya lebih kuat dibanding itu ya ikrohu fisyahin sampai itu jelas seminggu saja dia ke maksimal. Kenapa ada khataman sehari ya. Bahkan konon Badullah 3 kali sehari. Jawabannya saya tanya sama yang juga itu ya jelas niatnya juga sama mau alim apa mau bukan. Kalau mau alim tak bacakan kitab yang mensarai hadis ini, dan itu saya yakin lebih alim juga ya saya ingin alim tidak usah dibaca dulu, tapi saya jelaskan oke, kalau khataman 1 hari kita berdasarkan hadis itu oke, sepakat. Tapi Nabi nyuruh ikrohu bisa apa ada yang 7 hari khatam sehingga ngeritik yang 1 hari khatam itu perintah kata Nabi ikrohu ya sudah khatam per 7 hari khatam per 1 bulan. Apa ada yang 1 bulan atau ada juga kan Anda ini ngeritik bisa tapi melakukan perintah ada? Iya. Yes. Akhirnya terus saya bacakan di Fathul Bari, cara menyarai itu luar biasa. Kalau perintah menghatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga ya. Ini Nabi juga nggak melarang per 1 hari hatam. Tinggal melihat muktado saksiyati orangnya itu siapa. Ya.
Kalau kita pegawai atau karyawan ya tentu tidak baik waya kerja dengan alasan hataman tidak kerja, padahal kita terikat kontrak. Iya. Tapi kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ingin hataman, itu masalahnya. Iya. Jadi ini kearifan para syukur hadis. Jadi cara menggugat Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika ada orang yang mengkritik man yahtimu fi kulli yaumin, tanyakan ke dia. Hal yahtimu fi kulli usbu'in, kulli syahrin. Bahkan baca saja belepotan kan? Iya. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah iqra'u fi sab'in, iqra'u fi syahrin. Jadi yang diambil ngarangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti Lagi-lagi ya sepotong-sepotong itu ya. Ilatu matinya nggak jelas. Makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensarai hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sorofa min sholatihi amdala alina wajhi. Jadi Nabi kalau habis sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Iya. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ulang juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, cara itu kan luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu cara ngendikan. Nabi itu figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Jika orang lari dari 7 kilo, 6 kilo, sangat ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholat. Jika orang yang datang Allahu Akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat, sudah nggak sholat. Tentu yang makmum ini kan menjadi dasar karena mentautkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Imam dimantai safi sholat. Makmum sama orang yang sudah ada sholat. Sehingga untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Jadi yang makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang penting seorang imam memaklumatkan dengan cara apapun, asal nggak dengan rokokan ya, bahwa sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, sanad kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti, kita astagfirullah dibanter. Selama astagfirullahaladzim ya hayya koyo, karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal lah kira-kira gitu. Ada menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan. Itu ada ilmunya sebetulnya. Iya. Ada yang DM, ada yang sudah ngempet itu, yang ini sepul. Itu kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya oke lah kita pakai Bukhari, memang asahul kutub dan kita bilang, tapi dengan pemaknaan modernnya. Jangan lantas kalau akbala alina wajhi terus yang lainnya salah, tidak seperti itu. Itu tidak khas akademi. Nah, Hajar harus tetap jaga sih. Sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti kiai saya salah, nggak sesuai hadis ini. Kiai saya tetap madhab kiblat, kiai saya tetap menghadap ke utara. Tidak seperti itu. Artinya apa? Anak-anak matolak gak nyalahkan kiai itu harus ada ilmunya. Kalau tidak, dia dengan referensinya mengadili. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga tradisi. Ditambah itu kita ada bisa. Nah, materi yang kita baca, misalnya gini, sholat itu sabar. Fatwa itu meneliti sholat itu sabar. Padahal kita pegang tahu. Ini beberapa ulama mendukung sholat itu sabar. Ya sudah, guru-guru kita melakukan itu nggak masalah. Pakai hadis umum as-sholatu khairun mawdu'un fa'akhir al-waqtina. Sholat itu bawaannya sudah baik. Yang penting tidak fil awqat al-makruhah, bawaannya sudah baik. Iya. Fa'akhir al-waqtina sudahlah kamu memperbanyak terus. Nah, soal ada hantaman ini bid'ah, sebagian ulama juga meyakini ini bid'ah. Ya nggak masalah mulai dulu ya, beda pendapat itu biasa. Nggak ada masalah. Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak matoleh. Nah ini yang termasuk pesan terakhir. Jadi terlalu lama masalah dosa. Kita baca ini di kitab ini yang dipakai Thariqah Habib Lutfi, kita Jami Usul fil Awliya. Ini yang dipakai pengajian Habib Lutfi karena kita beliau anak. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab termasuk di Kuliatul Awliya, di kitab At-Tabaqatul Kubra oleh Imam Sya'rani. Itu kenapa kita membiarkan dulu? Pernah ada satu kejadian orang banyak itu fasik. Itu jadi memang di masjid jadi banyak di oke yang menentang itu. Jadi bapak menyuruh apa dia jadi itu kita ada.
dia kan orang fasik. Sopong ngerti nak baru kayak ada terus isin fasik. Saya biasa sugeng, biasa delok dangdut gara-gara saya jadi muadzin. Malu. Iya. Tapi bapak menghormati pandangan masa muadzin kok latar Rasa bersalah. Ini dua orang besar sini Asaqafi sama Al-Qasim Al-Jin. Wakilah rumah Sofifun. Ini kitab yang dibaca Abu Lutfi. Kalau Kliwonan coba lewat. Wakilah rumah Sofifun. Di An-Nasariya aroda taubatal khawas fa innahum la yazkuruna dhunubahum mimma ghalaba ala qulubi min 'azamatillah wa jawabi syukri. Wal Junaid aroda taubatal awam fi tidak isi. Jadi kalau di kitab ini Selalu at-taufiq bainal aqwal. atau fikirnya lah. Saya sendiri dalam banyak hal setuju yang lupa. Karena barokahnya lupa itu mereka gak malu sujud, gak malu ke masjid, gak malu dekat dia. Tapi kalau ingat, tentang dosanya, dorong Jawa akhirnya mojok, mau ke masjid malu, mau ketemu kiai malu, maksudnya diam di rumah. Itu di suatu daerah jamaah begitu itu yang ya suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu. Iya. Pertama kali itu minum dulu Gus. Itu menghilangkan malu. Kan indah itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu. Ya substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi tidak gampang, ini kan kita mengelola manusia. Seorang lagi, ini kita mengelola manusia. Ada yang bawaannya itu pede, sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya, ketika kamu di surga berani nggak lihat wondak? Ketika ditanya kenapa, unazzi'u dzalikal jamal binadzari misli. Saya menjaga kesakralan Allah, terima aku wae kok. Ben Allah tetap sakral, kok gak tau didelok mripat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzi'u dzalikal jamal binadzari misli. Jadi banyak orang yang salaman di kitab baru di Monggo yang nggak berani salaman kok motori kiai gitu Monggo. Yang sekarang salaman di Monggo berkomunikasi sofa kasutan, yang takut corona di Monggo itu hanya kayak apa? Enaknya ulama-ulama relax, santai. Jadi kita kan mau amalah sama zat yang luar biasa. Siap balut mali, yang ghafur. Coba Nabi sendiri itu semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Nuh tegasnya kayak gitu, ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu. Ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu. Ada Nabi yang nggak ngambil sikap kayak Nabi Khadir. Wah, khazanah kita kurang apa ya? Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu kabiya Bani Israil. Tidak ngendikan kanabiya, kaambiya. Ulama yang alim dan nekah, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi yang ada panutan. Ulama yang kaya raya jaga ya, panutannya Nabi. Cari yang miskin, banyak lagi. Panutannya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kali ini miskin. Masuk paksa. Artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stop mencari panutan. Iya panutan betul. Saya tadi bilang sama Mas Ali, kenapa Mbak Nafek suka? Sama sih, Mbak Nafek putra Abdullah, Bapak saya mulai seperti kalau Bapak cerita, uang wis pikir, terus ekonomi, terus utang. Sekarang ngaji, terus susah non-rokok, terus senangnya buka. Aku ini jahat, marokin wasuhu, Bapak gajah, Bapak berolah, Bapak dari Walanya furahu. mereka buyar saja di ilmu. Mas jadi bentak istri, sang jatuh tempo di tempat ngaji. Salah akhlak, gak kiai salah, tempatnya keliru duduk. Terus senangnya ini kapan? Iya. Artinya guru-guru gitu, yang saja ada ilmu. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat dibawakan Allah tidak jalan. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaannya wa ma tilka biyaminika? Ya Yesus. Sampai itu hampir semua ulama hakikat menafsirkan apa? Karena Allah ingin menghadasah yang ringan untuk menghilangkan haibatnya supaya Musa itu gak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan. Tidak mau ditanya, kamu jadi nabi sudah sukses belum? Wah, dokter. Kalau santri ditanya, kau jadi santriku tahu. Dan itu saya kira selalu dilakukan Mbak Memun terhadap tamu-tamu. Iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa?
Lah orang-orang yang nggak pernah ngaji, iya ibu amin guyon ngomongnya nggak penting, itu ada ilmu. Ada ya. Ya Allah kan ya alam sirra wa akhfa, kenapa harus tanya wa matilka biyaminika? Ya Musa. Aku bisa jawabnya ya ringan, bongkar pasti. Tidak sekedar intinan Gus ya. Iya tidak, ini bongkar. Gue cari rumput, nyari apa daun-daunan, gue lihat dia mari. Enggak banyak harus fungsi. Kayak apa? Jadi guyon ketika ringan saja ada ya. Ada ilmunya ya. Bapak juga gitu, apalagi kalau santri itu miskin. Itu sama foto-foto itu penting. Jadi dimulai dari yang ringan-ringan. Iya. Kalau semua santri ingat gobloknya, ingat Saya itu ingat abah jenengan Allah yarhamu. Pertama kali ketemu, saya masih kecil sekali. Dia semua kiai. Dari tadi kok memang guru terus. Tapi kalau sama ketemu Bali, kalau saya ke sana mesti jadi di Bali tadi. Tapi memang yang sempat terngiang di saya itu ya, diantaranya itu jenengan duluan gua kok dimil akhos, selalu ada dalil alfiahnya gitu. Iya. Terus sampai jenengan kok gak wahya wasani aula gitu. Luar biasa waktu itu ingatan saya dengan Kiai Nur Salim. Jadi supaya anak-anak watolek cobalah kualitas itu dijaga. Karena dengan cara itu Anda bisa mengobati guru-guru. Sekali Anda bacaannya salah, masukannya salah, itu tersangkanya guru-guru kita. Jadi kayak tadi, nganggap orang mati itu selesai, orang mati sudah gak bisa Pak. Iya. Padahal kalau di khazanah kita ini disuruh ikut sirotol ladzina an'amta yang telah kau beri nikmat. Itu siapa yang sudah paten gak rubah-rubah? Iya. Yang sudah meninggal. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi, itu ya disuruh ikut Nabi. Santri-santri kajian itu ziarah ke Mbah Mutamakin itu sergap rajin kalau menjelang ujian doa itu. Makanya saya suka membahasakan sama mereka, kamu ini kok kayak mau nyuap Tuhan lewat Mbah Mutamakin sebelah gitu. Khataman sergap kok menjelang ujian itu. Itu ya sekedar gitu. Nah, jadi ini apa? Supaya tasjid sama santri-santri kajian tanpa ala kok santri saran saya dan semua keluarga saya. Di antara kitab yang ditulis Mbah Maimun ketika mensejarahkan hidupnya yaitu Kasuhek. Kita tahu Mbah punya ibu namanya Mahmudah. Mahmudah punya abah namanya Ahmad. Ini juga kiainya Mbah Sahal, kiainya Mbah Rafael. Ahmad punya abah namanya Suhaib. Ahmad bin Suhaib. Ya, di Mbah ketika nulis Mbah keempatnya yang namanya Suhaib bin Abdul Razak, beliau menulis falamma balagha minal umri nahwan min isrina sanatan rohala ila hajah wala lama fadila tasya as-sufi asyarif bil alim ar-rabbani bil karoman al-di murtadin bersiti tariqa as-sufi al-jami' bin asyari'a wal hakim. Hajah ini kata Mbak Mun dia namanya mbahnya Mbak Mun Suhaib mulazamah tidak hanya istifadah. Jadi makanya ketika Basara menjadi orang alim sesuai karena sesuai karena karena sholawat askat tahiyat dan bagian dari Ahmad kita semuanya saling menguatkan Saling irtibat betul. dan ilmu harus saya ini terkenal kiai yang susah kalau yang bully jujur gak mas tadi ngomong lagi. Makanya nanti bagus di penutup saya akan saya pesan sama para pemirsa di internet itu, jangan niru saya tiba-tiba bawa kamera sowan ke rumahnya Gus Baha ini special edition begitu guys. Jadi gitu ya supaya saya tadi sedang bukan sama Mas Latif Hajin selalu lihat video al-ma'ruf bismillah yang kita terus karena bukan karena kita ingin jadi wali, orang harus kembali lagi ingin dicintai Allah. Kita jangan ingin dicintai Lebih alim Rabbani Gus ya. Iya supaya tadi bahwa kita ingin jadi wali itu bukan masa orang nggak ingin dicintai Tuhan, padahal ingin dicintai menteri, presiden, ingin dicintai istri, makhluk yang lain-lain. Lupa kita yang paling Cinta wasyatana bainal muhibbi wal mahbub. Kalau doa saja Allahumma tamattubi wa ridhoka maksudi, tapi ternyata malu ingin jadi wali, ingin jadi ini kan ya sudah kita pelajari dari kitab-kitab itu dan ternyata untuk ke makam itu mudah karena Allah itu ala ula tata pembeliannya tidak akan habis. Makanya katanya sebutin asyabatul hidayah ditori kotina hidayah Terus saya itu. kenapa? Karena memang mengenali kebenaran itu gampang sekali. Kebutuhan dasar manusia diantaranya itu berterima kasih sama ijazah. Iya. Kalau kamu tak kasih uang, dikasih orang 10
10 juta. Belum ketemu orangnya tuh nganggur masih ganjel. Belum mengatakan terima kasih. Kamu dikasih orang 10 juta nggak tahu orangnya, belum ketemu ganjel nggak? Apalagi kita dikasih Allah sebenarnya belum bilang terima kasih itu masih. Dan agama ini mengajarkan terima kasih sama Allah, ikrar tentang rahmat-rahmat. Jadi sesuatu yang mudah. Makanya beliau ngendikan wa yastawi fi istifadati asyuyukh wasibyan. Iya. Jadi mudah sekali. Makanya kata Syekh Imam Sya'rawi dan banyak juga termasuk Imam Fakhrul Razi dan baca di beberapa tafsir, ketika mereka menitik orang-orang kafir, menitik para nabi, wa ma naratan tabaka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Badiyar ra'i itu ainu madzamuhu haqiqatu mamatahu. Justru sesuatu yang benar di awalnya sudah kelihatan benar. Tapi badiyar ra'i justru dikritik. Ciri utama kebenaran roh pertama itu sudah kelihatan benar. Misalnya ada orang bilang es itu dingin, kita oh ya oke. Al-mutabadir wal haqiq. Itu ya alamatut tabat min alamatil haqiqah at-tabadur. At-tabadur fitin. Iya. Ketika alam raya ini sudah wujud, terus ada yang bilang alam raya yang wujud ini disebabkan oleh super wujud, yaitu wajib wujud. Ada yang bilang alam raya ini dimulai ketiadaan. Mesti kita gampang menerima wajib wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sama yang tidak wujud? Iya. Mau itu mikir memetir. Iya. Tapi kalau hadil mawjudat khalaqaha mawjudun, enak kan mikirnya? Tapi kalau hadil mawjudat khalaqahal adam, kok kita orang paling cerdas di dunia ya kan? Gak bisa. Sama. Hadil mawjudat khalaqaha man huwa mawjudun ba'da hadil mawjudat, itu juga pusing. Misalnya bumi ini diciptakan Firman yang lahirnya di bumi, pusing. Bandingkan dengan hadil mawjudat khalaqaha wajibul wujud sing awal. Namanya Khalid ya qoblal makhluk. Nah agama ini ngajarin itu. Siapa yang menciptakan hadil mawjudat? Allah sing wajib wujud. Allah itu siapa? Dan Qadir. Masa Khalid sama makhluk dulu? Makhluk. Bandingkan dengan Fir'aun, ngaku Tuhan akhirnya. Mbahnya yang nggak punya Tuhan. Mbahnya nggak punya Tuhan. Jadi makanya orang kafir ketika ngelitik badiyar roh itu kan dianggap sifat Tuhan. Langsung percaya. Sebetulnya itu sifat umat bagi kita karena ciri utama kebenaran. Iya, tabadur fitin. Tabadur fitin. Kan langsung enak kan? Hadil mawjudat khalaqaha wajibul wujud kan enak daripada hadil mawjudat khalaqahal adam. Iya. Jadi enak sekali. Ini ilmu seperti ini anak-anak matoleh sekali. Anda punya kan? Sehingga di sini ketika kita membaca Allah bisa atur dan jelas eksistensi. Nah soal nanti ada sifat Allah al-batin. Kita profan, kita terbatas sehingga nggak bisa menyentuh zat yang luar biasa tadi. Makanya min haisul aqal wujud rudo sehingga kita menyebut Allah az-zahir. Tapi karena kita profan, kita terbatas disebut Allah Iya. Makanya Allah punya sifat az-zahir dan al-fatih. Kan enak. Nah saya kira demikian sebagai kenangan saya. Saya tadi mau menyela menyudahi tapi beliau sudah menyudahi, jadi saya tidak suladab. Terlalu luar biasa malam hari ini, berkah haul Mbah Mutamakin, yang bicara juga cucunya Mbah Mutamakin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan jangan ditiru tadi, diulang lagi, jangan ditiru. Yang mana? Bawa kamera terus. Iya. Ini permintaan Gus Baha ya, bagi para pecinta Gus Baha, jangan niru saya sowan-sowan pakai kamera, begitu ya Gus. Nah ngatur-ngatur gini, ini tadi rubah settingnya semua begitu. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak Pembantu Direktur, Bapak Ibu Guru, alumni dari Matul Falah dari masa ke masa di seluruh penjuru dunia, dan santri-santri Matul Falah juga santri kajian secara umum. Kita akhiri sekian, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita dengarkan tausiah khusus dari Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rotek Kerban atau Gusmus. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.